Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang formula bahagia dan sengsara yang ada pada diri manusia. Pada akhirnya manusia itu tidak mungkin lari dari bahagia dan sengsara. Manusia itu selalu mencari bagaimana agar bahagia, mengejar kebahagiaan, dan bagaimana caranya menghindari sengsara. Cuman dua itu, ingin bahagia dan menghindari sengsara. Itu manusia selalu begitu. Nah, sekarang bagaimana formulanya agar selalu mendapatkan bahagia? Gampang. Di sini sudah diajarkan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu? Caranya, kalau manusia itu selalu melakukan kebaikan dan keikhlasan, maka dia selalu bahagia. Jadi bahagia itu ditentukan oleh kalau kitanya baik, kalau kitanya ikhlas, maka kita akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kitanya melakukan kejelekan, maka kita akan sengsara. Itu sudah pasti. Rumusnya memang begitu. Jadi yang menentukan bahagia atau sengsara itu bukan orang lain, kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nafsani itu jadi ruhani. Sengsara itu hilang, akan menjadi kebahagiaan. Nafsu itu menjadi hal yang baik, nafsani menjadi ruhani. Nah, kalau seimbang antara nafsani dengan ruhani, itu namanya roja. Jadi harus pasti kita lebih sering melakukan kebaikan, keikhlasan dibanding dengan kejelekan. Nah, itu baru akan menemukan bahagia. Formulanya seperti itu. Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 160 mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Manjaa siapa orangnya yang mendatangi bil hasanati, maksudnya melakukan kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan itu. Wa man jaa bis sayyiati, dan siapa orangnya yang melakukan kejelekan, keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan balasannya itu. Wahum la yuzlamun, dan Allah tidak akan melebihi itu. Tidak akan melebihi itu, jadi seimbang. Kalau kejelekan itu akan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Itu saja. Jadi, tapi kalau melakukan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Nah, makanya kalau hitung-hitungannya Ustadz yang biasa menjelaskan sedekah itu, kalau kita sedekah 1 juta, maka kita akan dibalas oleh Allah 10 juta. Nah, biasanya pakai dalil ini. Itu artinya kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kitanya berbuat baik, kalau kitanya berbuat ikhlas, maka kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Itu artinya kebahagiaan itu sebenarnya gampang, asal kitanya selalu berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, maka kita akan bahagia. Selanjutnya, jadi kalau kita bicara mizan, bicara timbangan amal baik dan amal buruk, itu udah nggak kepake.
selagi kita sering melakukan kebaikan, maka kita sudah pasti imbalannya adalah surga. Tapi kalau kebaikannya itu sedikit, lebih banyak kejelekannya, nah maka sudah pasti tidak akan ke surga, tapi sebaliknya ke neraka. Gitu. Jadi gampang sekali. Kalaupun kita tidak bicara neraka dan surga, di dunia saja, kalau kita sering melakukan kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan kepada lingkungan, kebaikan kepada makhluk hidup di sekitar kita, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, ada tanah, ada itu tidak akan ada bencana kalau kita selalu bisa melakukan keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, jadi bukan hanya surga dan neraka, akan tetapi apapun yang kita lakukan, kalau jauh lebih banyak kebaikannya, maka kita akan bahagia. Gitu ya. Jadi sudah pasti yang namanya bahagia dan sengsara itu sebenarnya kita yang menentukan. Allah juga berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Itu di dalam Al-Waqiah surat 101 ayat 6 sampai 7. Fa amma man thaqulat, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang memuaskan, yang menyenangkan. Itu. Selanjutnya kita juga akan mengetahui bagaimana apa saja yang membuat orang itu bahagia. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa alamatus sa'idi arba'atun. Jadi tanda orang bahagia itu ada 4. Nah, ini ada 4. Apa saja 4 itu? Idza tumina adalah, apabila dia diberi amanah, adalah, maka dia adil. Adil. Kalau dia diberi amanah, itu adil. Kalau dia diberi titipan, maka dia amanah, adil. Wa idza ahada wafa. Nah, kalau dia berjanji, maka dia menepati janjinya. Nah, itu yang kedua. Nah, syaratnya orang yang berbahagia atau ciri-ciri orang yang berbahagia. Terus wa idza takallama shadaqa, apabila dia itu berbicara, maka dia berbicara yang jujur. Itu alamat yang ketiga atau ciri orang yang bahagia yang ketiga itu. Lantas yang keempatnya, wa idza khatama lam yashtum, apabila dia itu bermusuhan, umpamanya terpaksa ada permusuhan, maka dia tidak mengumpat. Lam yashtum, tidak mengumpat itu artinya ya tidak menerus-neruskan, apalagi menjelek-jelekan di belakang dia. Enggak. Jadi setelah selesai permusuhan, umpamanya ada perselisihan, maka setelah itu selesai. Kalau diterus-teruskan, nah itu nantinya ke ciri-ciri orang yang sengsara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa alamatus syaqi arba'atun. Alamatnya orang yang sengsara itu ada 4. Atau ciri-ciri orang yang sengsara itu ada 4. Apa saja itu? Idza tumina khona. Nah, ini. Idza tumina khona, apabila diberi amanah, maka dia khianat. Wa idza ahada akhlafa. Nah,
apabila dia berjanji, akhlafa, maka dia mengingkari, maka dia berdusta. Nah, itu ciri-cirinya orang yang sengsara. Itu pasti akan sengsara. Kalau dia berkhianat, berjanji, mengingkari, itu sudah pasti dia akan sengsara. Nah, terus wa idza takallama kadzaba, apabila dia berkata-kata, maka dia kata-katanya bohong, berdusta, tidak sesuai dengan apa yang ada, tidak sesuai fakta dan data. Nah, maka dia akan sengsara. Tunggu aja, dia pasti sengsara. Kalau dia bohong, itu sudah pasti akan kebongkar. Kalau dia itu berdusta, pasti suatu saat orang itu akan ketahuan. Apalagi sekarang ini zamannya zaman internet, zaman terbuka, zaman medsos, pasti akan kelihatan. Nah, terus wa idza khosoma syatum. Dan apabila dia permusuhan, maka ia mengumpat orang lain dan tidak memaafkan mereka. Jadi kalau ada permusuhan, dia itu selalu mengungkit-ungkit itu, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Dia selalu mengungkit itu, ngomong di depan orang lain juga menjelek-jelekan, terus dia ada dendam dan tidak pernah berhenti. Sudah pasti dia akan sengsara. Jadi ciri-cirinya udah jelas. Kalau mau bahagia, ya seperti tadi yang saya katakan, dan kalau pengen sengsara, ya ciri-cirinya itu ada 4 tadi. Itu. Jadi jelas sekali kan bagaimana kita agar bahagia dan bagaimana agar kita bisa menghindari sengsara. Itu saja belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ini video yang ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.